Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk hari ini, Rabu tanggal 22 Maret 2023, tertulis di kitab Ayub pasal 33 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan isinya demikian. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menurut kesaksian Alkitab, apakah itu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa Allah memberitakan atau menyatakan kasih-Nya kepada bumi serta isinya dengan beraneka ragam cara. Itu jelas kita lihat bagaimana Allah menciptakan segala ciptaannya selama 6 hari. Semuanya baik. Lalu manusia di hari terakhir penciptaannya dan diberikan mandat kepada manusia tersebut, yaitu untuk menguasai segala ciptaan Tuhan. Namun manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa tersebut dan kematian menjadi upahnya. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka kasih Allah nyata. Rencana Allah dimulai atau diberikan melalui panggilannya kepada Abraham, yaitu dia dipanggil untuk disuruh, dan suruhan itu berisikan berkat agar Abraham menjadi berkat bagi semua. Bukan hanya sebatas di situ, tapi dengan keluarnya Israel dari perhambaan perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, dipanggilnya Musa, diproses berjalannya Israel menuju tanah perjanjian. Siang dan malam Tuhan menjaga, menaungi mereka dan menyuluh jalan mereka. Siang dan malam mereka boleh bergerak, berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan juga di selama perjalanan tersebut, mereka dibekali oleh Allah. Saudaraku, bukan hanya di Perjanjian Lama yang kita lihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, tetapi di Perjanjian Baru pun, dengan datangnya Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Bapa, Dia berkorban di kayu salib adalah memberikan jaminan kehidupan. Karena Allah tidak menghendaki manusia mati di dalam dosanya, tetapi Allah menghendaki agar manusia meninggalkan dosanya. Allah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dari kesaksian Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itulah yang menjadi kabar baik bagi kita semuanya. Terkhusus di ayat harian hari ini, Ayub yang disebut orang saleh, di keberhasilan dalam kehidupan duniawi, dia
tidak mau untuk meninggalkan Allah. Di penderitaan atas hilangnya semua harta kekayaannya dan penyakit yang dia derita, dia juga tidak mau meninggalkan Allah. Suka duka yang dia alami, dia melihatnya itu juga sebagai pemberian Allah kepada dia. Dan di sana pun Allah mendengarkan dia. Untuk hal itulah, sebagaimana sahabatnya untuk mengajak Ayub agar tetap berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh sahabat Ayub kepada Ayub sendiri, agar berdoa kepada Allah dan doanya akan berkenan atau diterima oleh Allah. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Ayub yang boleh merasakan kehidupan yang tidak diingini di tengah-tengah kehidupan ini. Atau bukan hanya Ayub yang boleh merasakan kehidupan yang berhubungan dengan penderitaan. Tetapi kita semuanya boleh-boleh saja mengalami kehidupan yang tidak kita ingini, atau kita menghadapi banyak masalah. Adalah jaminan hari ini bagi kita, yaitu firman Tuhan. Allah mau memperkenankan permohonan atau doa kita. Dia mau menyertai kita. Penyertaannya kepada Ayub adalah juga penyertaannya kepada kita semua. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan yang dinyatakan atau jalan Tuhan yang beraneka ragam adalah untuk mewujud nyatakan kasih-Nya. Marilah hidup selalu di dalam persekutuan dengan Dia. Biarlah di perjalanan hidup kita selalu menghadirkan Allah melalui doa-doa kita masing-masing. Sebab ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat dan merasakan kasih Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang memberikan petunjuk arah kepada perjalanan hidup kita, yaitu arah yang pasti tentang kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah dan datanglah untuk sujud selalu berserah kepada Tuhan. Sujudlah di hadapannya, merendahkan dirilah di hadapannya. Sebab Dia adalah pelindung. Dia adalah sumber kehidupan kita. Masa lalu biarlah masa lalu. Tetapi hari esok yang Tuhan akan janjikan, marilah kita raih dengan datang untuk sujud di hadapannya. Selamat untuk melakukan tugas-tugas demi kemuliaan Allah. Dengan sukacita kita juga melakukannya. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa setiap orang yang datang sujud kepadamu, Tuhan akan perkenankan. Perkenankanlah juga kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami hari ini dan perjalanan hidup kami. Dan biarlah di setiap perjalanan hidup dan perjalanan pekerjaan kami, Tuhan selalu memperkenankan kami untuk melihat dan merasakan kehidupan yang lebih baik. Karena kami adalah umat pilihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Oras.